crack it. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi ya bersama kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal penalaran kuantitatif yang baru keluar ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang berbeda. Nah, di sini kalau pertama kita tahu ada soal kerucut di dalam balok ya. Kemudian ada prisma di dalam balok. Nah, sekarang ada prisma di dalam prisma guys di hari ketiga ya. Jadi soalnya seperti ini. Prisma besar merupakan prisma segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 6 cm dan 8 cm serta tinggi prisma 10 cm. Oke, kita tandai dulu ya. Jadi sisi tegak itu berarti yang ini ya. Ini 6 ya, otomatisnya juga 6 guys ya. Ini 8. Ya, berarti sisi miringnya karena siku-siku, triplenya 6, 8, 10. Kalau nggak bisa nyari, nggak hafal triplenya, ya kita cari dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Dan jadinya nanti kan dapatnya akar 100 sama dengan 10. Begitu ya. Nah, lalu informasi berikutnya adalah prisma kecil juga merupakan segitiga siku-siku dengan setiap titik sudut prisma menyentuh tepat di tengah sisi-sisi alas prisma besar. Nah, jadi ini menyentuh tepat di tengah-tengah tepat menyentuh di tengah-tengah sisi alas prisma besar ya. Berarti kita bisa simpulkan ya bahwa kalau ini 8 ya, kalau di tengah-tengah berarti di sini adalah 4. Di sini juga 4 ya. Kalau ini 10, ini di tengah-tengah berarti ini 5. Ini juga 5. Begitu ya. Nah, lalu yang ini karena ini 6 ya, berarti di sini 3. Di sini 3. Nah, berarti si alas prisma kecil ini mempunyai ukurannya ini kan 4 ya. Berarti ini juga 4 dong di sini ya. Berarti ini 4. Paham ya? Nah, ini kan 3 ya. Berarti ini juga 3 dong. Berarti ini 3. Nah, seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita baca lagi soalnya ya. Jika perbandingan luas permukaan prisma besar dan prisma kecil adalah 8/3, maka tinggi prisma kecil adalah, ditanya tinggi prisma yang kecil guys. Nah, sekarang tinggal kita buat rumusnya ya. Jadi kita buat luas prisma besar ya, atau kita buat luas yang besar gitu aja ya. Berbanding luas yang kecil. Ya, berbanding luas yang kecil itu katanya adalah 8/3 guys. 8/3. Nah, kita sekarang buat persamaan luasnya ya. Jadi luas prisma itu kan ya sebenarnya tinggal jumlahin aja semua sisi-sisinya ya. Jadi prisma ini kan mempunyai 2 kali luas segitiga ya, karena di alas ada, di atasnya ini, di tutupnya ini juga ada segitiga yang sama, ditambah dengan total dari luas sisi tegaknya ini ya. Sisi tegaknya ada 1, ada 2, ada 3 ya. Berarti luas yang besar bisa kita buat 2, ini luas segitiga dulu ya, alas sama tutupnya ini. 2 dikali luas segitiga apa? Ya, setengah kali alas kali tinggi guys. Berarti ini setengah. Alasnya boleh yang 6, boleh yang 8. Yang mana aja boleh ya. Kita pakai yang 6 alasnya. Kalau ini dikali dengan 8. Nah, ini ingat ya. 2 ini adalah karena ada 2 segitiga. Ada 2 segitiga ya. Di alas sama di atasnya ini. Ditambah. Sisi yang depan dulu deh. Sisi yang depan ini kan persegi panjang ya. Dengan panjang 10, ini tinggi prisma juga 10 ya di soal ya, yang besar ya. Berarti 10 kali 10 guys. Ditambah yang samping ini berarti 6 dikali 10 juga ya. 6 dikali 10. Kemudian yang samping sini berarti 8 dikali 10 guys. Nah, begitu ya. Ya. Yang kecil berarti sama caranya 2 kali luas segitiga. Nah, segitiganya tapi yang ini kan alasnya 4, tingginya 3 ya. Berarti kali 4 dikali 3 ditambah. Berarti sekarang kita lihat ya untuk sisi tegaknya. Yang ini dulu ya, yang ini dulu berarti 4 kita anggap ini tingginya adalah T guys. Ya. Berarti di sini 4 dikali T ya. Ini 4 kali T atau 4T ditambah yang sebelah sini kan ini 3 nih panjangnya ya. Ini tingginya T ya, atau lebarnya kalau persegi panjang T. Berarti 3 dikali T ya. 3T. Ditambah yang belakang ini, yang ini ya, yang ini. Nah, ini yang 3 nih, 4
Berarti ini triplenya auto 5 di sini ya. Nah, berarti di situ luas yang belakangnya ini adalah 5 dikali dengan T. Persegi panjang juga kan, 5 dikali T. Berarti 5T guys. Nah, ini katanya sama dengan 8/3, kan begitu. Oke deh, tinggal kita coret-coret aja ini. 2 kecoret, 2 kecoret ya. Ada, oh nggak ada lagi. 6 kali 8, 48 ya. 48, kita hitung aja ini 100. Ini 60. Ini 80 ya. Ini 48. Yuk, berapa ini? 100 tambah 140 ya. Berarti 240. 240 tambah 48 berarti 288 ya. 288 per ini 12 ditambah 4 tambah 3 tambah 5 ya, berarti 12T guys. 12T sama dengan 8/3 ya. Nah, ini semua bisa dibagi dengan 12 ya. Jadi 288 dibagi 12 itu kan 288 ini sebenarnya adalah 144 dikali 2 nih, ya kan? Ini kalau kalian nggak bisa coret-coret begini ya nggak apa-apa, kalian kali silang atau gimana ya. Ini kan supaya kita mempercepat perhitungan ya. Ini kan 144 dikali 2. Berarti ini bisa kita coret kan dengan 12. Coret, coret, coret. 1, 1, ini 12. Ya, berarti jadinya kita punya 12 kali 2 di atas ya. Ini 24 per 1 ditambah T sama dengan 8/3. Coret lagi 24 sama 8 kan boleh ya. 1 ini 3 ya. Nah, sekarang tinggal dikali silang ya. Jadi ini tidak wajib kalian nyoret-nyoret seperti ini ya, bisa langsung kalian silang ya, terserah kalian. Nah, sekarang kita kali silang berarti 1 tambah T sama dengan 3 kali 3 guys, berarti 9. Maka T sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Ya, jadi jawabannya adalah 8 cm ya. Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 2. Apakah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 5 di mana X anggota himpunan bilangan real merupakan penyelesaian untuk mutlak dari M-3 X lebih besar dari N. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kita kembali ke konsep ya. Kalau kita punya mutlak X kurang dari A, maka sifatnya adalah min A. X-nya lebih besar daripada min A kurang dari A, begitu ya. Kalau kita punya mutlak X lebih besar dari A, maka sifatnya adalah X lebih besar dari A atau X kurang dari min A. Nah, ini ya, kalian harus pahami itu dulu ya. Nah, kita catat dulu, ini yang penting. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah, nah ini sekarang kita punya ini ya. Kita punya soalnya adalah M mutlak M min 3X lebih besar dari N. Lalu pernyataan yang pertama adalah M sama dengan 6 atau N sama dengan min 9. Nah, tanpa perlu kita mencari hasilnya ya. Tanpa perlu kita mencari hasilnya, kita berandai-andai memasukkan M-nya 6 dan N-nya min 9 gitu ya. Nah, walaupun kita masukkan ya udah kita masukkan aja deh ya. Kalau kalian nanti nggak percaya, kita masukkan aja ini 6 min 3X lebih besar dari min 9. Nah, ingat ya, bilangan mutlak itu selalu bernilai positif. Ya, hasilnya selalu positif. Ya, bilangan positif pasti lebih besar dari bilangan negatif. Ya, berarti dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa berapapun nilai X yang kita masukkan ya, berapapun nilai X yang kita masukkan itu pastilah akan lebih besar dari min 9 karena ini hasilnya sudah pasti positif berapapun kita ganti X-nya dengan angka berapapun ya. Berarti di sini dengan informasi satu aja kita dapat jawabannya adalah X anggota himpunan bilangan real jawabannya ya. Jadi ini jawabannya, sehingga ini salah ya. Karena ini artinya semua nilai X berlaku ya. Semua nilai X adalah solusinya, begitu ya. Nah, sekarang kita coba jadi satu aja bisa ya. Satu aja bisa. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah 2 saja bisa. Nah, di 2 ini M tambah N sama dengan min 3 gitu ya. M tambah N sama dengan min 3. Nah, berarti kalau kita sekarang gunakan formula ini di soal ini ya, maka kita lihat ini bentuknya dia bentuk yang kedua. Berarti solusi untuk ini adalah M min 3X
lebih besar dari N atau M min 3X kurang dari min N. Ya, perhatikan ya. Jadi mutlak X-nya itu kan sekarang mutlak M min 3X ya. A-nya itu adalah N ya. Jadi tinggal ikutin patternnya ini aja ya. Kita dapatkan ini guys. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Sorry, agak serak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita pindahkan si N ke ruas kiri, kita akan punya M min N lebih besar dari 3X. Kalau yang ini M plus N lebih kecil dari 3X ya, tinggal dipindah jadi plus, dipindah jadi min. Nah, sekarang pertanyaannya adalah M plus N ini ada di pernyataan 2 yaitu min 3 ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan min 3. Gitu kan? Berarti ini kita punya persamaan min 3 kurang dari 3X ya, atau X-nya lebih besar dari min 1 ya. Ini ada jawabannya. Maksudnya ada solusinya. Tapi ini kan tidak bisa terselesaikan ya. Ini mentok sampai sini aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena nggak ada informasi M dikurangi N. Nah, sekarang kita kembali ke dalam matematika ya, bahwa kalau kita mempunyai penyelesaian suatu persamaan atau perbedaan itu harus semua kita cek solusinya. Sedangkan ini kita nggak bisa ngecek solusinya ya, kita nggak bisa ngecek karena M min N nggak ada di soal. Jadi ini pernyataan 2 tuh nggak cukup guys, karena masih ada yang rumpang di sini ya, masih ada yang tidak jelas M min N-nya berapa gitu. Walaupun ini sudah menjawab ya, tapi tetap kita harus butuh jawaban dari sebelah sini ya. Kalau gitu nggak sah penarikan jawabannya, penarikan solusinya itu nggak sah jadinya, karena kita belum memecahkan yang sebelah sini, begitu ya. Jadi di soal ini kita jawab pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, sehingga jawabannya yang A guys, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, tabel berikut menyajikan nilai bahasa Inggris 3 kelompok siswa. Kelompok 1, 2, 3 nilainya ini ya. Oke, lalu datanya adalah 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 ditambah 2 kali rata-rata nilai kelompok 3 sama dengan 4 kali median nilai kelompok 2 ditambah 5. Wah, ini agak panjang ceritanya ya. Oke, 3 kali rata-rata kelompok 1. Oke, 3 kali rata-rata kelompok 1, mencari rata-rata kan gampang ya. Tinggal ditambahin semua nilainya, 3 tambah 6 tambah 7 tambah A tambah 7 tambah 8 dibagi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 ya. Kita baca lagi ya, 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 ditambah 2 kali rata-rata kelompok 3 ditambah 2 kali rata-rata kelompok 3. Berarti kelompok 3 ini nilainya ya. Berarti rata-ratanya adalah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi berapa? Ya jelas dibagi 4 karena ada 4 data ya. Sama dengan 4 kali median nilai kelompok 2 ditambah 5. Wah, 4 kali median kelompok 2 guys. 4 kali median kelompok 2 berarti median kelompok 2 kan ini ya. Ini 10, 9, 8 7, 8, 8 ya. Tengah-tengahnya yang ini guys, tengah-tengahnya ya. Berarti median kelompok 2 itu ya karena angkanya sama ya pasti juga 8. Kalau angkanya beda ya kita cari pakai rumus ini ya. Jadi ditambah dibagi 2. Jadi ini adalah 8 guys. Berarti ini mediannya adalah 8. 4 kali 8. Terus ingat ditambah 5 lagi ya. Berarti tambah 5 nih. Oke, tinggal kita coret-coret aja. 3 coret dengan 6 dapat 2. 2 coret sama 4 dapat 2 ya. Yang atas ini berarti 3 tambah 6 9, 9 tambah 7 berarti 16 ya. 16 tambah 7 berarti 23, 23 tambah 8 berarti berapa? 31 ya. 31 tambah A per 2 ditambah 7 tambah 8 15, 15 tambah 9 24, 24 tambah 10 34, 34 bagi 2 17 ya, sama dengan ini 4 kali 8 32 ditambah 5 langsung aja ya. 32 tambah 5 berarti 37 ya, sehingga 31 tambah A per 2 pindahkan 17 ke ruas kanan, 37 kurang 17 berarti 20 ya kan, sehingga 31 tambah A kali silang ya, jadi ini 40 guys, berarti A nya sama dengan 40 dikurangi 31 ya.
pindah min 31 kan? Sama dengan 9 ya. Berarti A-nya ini bernilai 9 ya. A-nya 9. Oke, udah dapat A-nya. Kita cek sekarang pernyataannya ya. Data terbesar kelompok 1 adalah A. Nah, kelompok 1 kan 3, 6, 7, 9, 7, 8. Berarti yang terbesar yang 9 ini kan, atau A ini ya. Jadi pernyataan 1 benar ya. Median kelompok 1 adalah A-2. Oke, kita urutkan dulu kelompok 1 ya. Kita urutkan kelompok 1. Jadi ini pernyataan 2 ya. Kalau kita urutkan kelompok 1, kita akan punya datanya 3, 6, 7, 7, 8, 9. Berarti mediannya di sini ya, mediannya ya. Berhubung ini 7, jelas mediannya juga 7 pasti ya. Nah, 7 itu berarti sama dengan 9 dikurangi 2 kan ya. 9 kurangi 2 kan 7 ya. Jadi pernyataan 2 juga benar gitu ya. Lalu yang ketiga, jangkauan kelompok 1 sama dengan 3. Nah, pernyataan yang ketiga, jangkauan tuh rumusnya apa? Jangkauan itu adalah data terbesar ya, dikurangi data terkecil ya. Berarti data terbesarnya kan 9 nih, kelompok 1 ya. Terkecilnya kan 3, berarti 9 kurang 3 guys, berarti harusnya 6 ya, bukan 3. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Ya jelas 1 dan 2 guys ya, jadi jawabannya yang dadu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 4, secara acak diambil 2 bilangan berbeda dari 1, 2, 6. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang sepertiga? Nah, ini diketahui peluangnya guys. Kita disuruh mencari kejadiannya. Kalau soal pada umumnya ya, tahu kejadiannya ditanya peluangnya. Kalau sekarang ya UTBK hari ini tuh dibalik guys ya. Tahu peluangnya ditanya kejadiannya itu apa gitu ya. Jadi sekarang kita lihat di sini terambilnya 2 bilangan dengan selisih genap ya. Berarti kalau selisih genap tuh apa aja bilangan yang terambil? Kita lihat datanya ya. Berarti kalau 1 dan 2 terambil misalnya 1 sama 2, berarti ini kan selisihnya ganjil ya. Ini selisih ganjil. Atau kita data dulu ya. Kita data dulu ya. Ini 1 gitu ya. Nah, kita lihat apakah siapa aja yang selisihnya genap gitu. Yang pertama itu adalah kalau 1 sama 2 tadi berarti selisihnya kan 1, itu ganjil ya. Berarti yang mungkin hanya 2 sama 6 aja yang terambil. Ini aja memungkinkan mempunyai selisih genap kan. 2 sama 6 selisihnya berapa? Kan 4 ya kan. Nah kemudian ruang sampel, jadi ini NA dulu ya, NA dulu deh. NA nya adalah 1 guys. Lalu ruang sampelnya bagaimana? Nah ini semua kejadian ini karena diambil 2 bola, berarti ruang sampelnya akan sama nilainya, begitu ya. Nah untuk ruang sampelnya kita lihat, kita manual bisa sih ya. Jadi peluang kemungkinan terambilnya itu kan 1 sama 2 ya, kemudian 1 sama 6 ya, kemudian 2 sama 6. Berarti NSN-nya ada 3 guys. Ini aja ruang sampelnya. Tanpa perlu pakai kombinasi, permutasi dan sebagainya karena ini cuma sedikit ya, angkanya kita manual aja ya. Dapat ini adalah 3 ruang sampelnya. Sehingga untuk kejadian pertama ini peluang A-nya adalah NA per NS ya kan, berarti 1 per 3. Jadi ini oke. Yang 1 itu betul ya, karena dia sepertiga nilainya. Lalu yang kedua, ya yang kedua terambilnya 2 bilangan dengan hasil kali prima. Hasil kali prima berarti kemungkinannya siapa aja, ada nggak lebih dari 1. Nah biar hasil kalinya prima jelas hanya 1 sama 2 aja, karena 1 kali 2 itu kan 2. 2 itu kan bilangan prima. Kita lihat di sini kemungkinan cuma ada 3 ya terambilnya ya. 1 kali 2 2 prima, 1 kali 6 6 bukan prima, 2 kali 6 12 juga bukan prima. Sehingga nih NA-nya juga 1 guys, hanya 1 kemungkinan aja, berarti peluangnya jelas juga 1 per 3 ya, karena ruang sampelnya ini 3 ini ya. Nah kemudian yang ketiga, terambilnya 2 bilangan dengan jumlah genap. Ayo kita lihat, 1 tambah 2 3 ganjil, 1 tambah 6 7 itu ganjil, 2 tambah 6 8 itu genap. Berarti kemungkinannya hanya 2 sama 6. Berarti NA-nya juga 1 kan, sehingga ini peluang A-nya adalah 1 per 3 ya. Ingat ya, ini artinya 1 kejadian, bukan 2 angka di atasnya jadi 2, bukan ya. Tapi ini adalah 1 kejadian semua. Berarti ini 1 per 3 peluangnya ya. Oke, berarti tadi, oh ya lupa, 2 betul ya. Berarti 3 ini juga betul ya. Nah sekarang cek yang 4, tapi sebenarnya 3 nggak usah dicek ya, karena 1 benar, 3 pasti betul ya kalau gini polanya ya, kalau gini polanya. Nah sekarang yang keempat, terambilnya 2 bilangan dengan salah satu bilangan merupakan kelipatan bilangan lain. Oke, 2 ini kelipatan 1, 6 ini kelipatan 1, ya kan? 6 ini juga kelipatan 2. Oke kan? Berarti di sini
kemungkinannya ya semuanya. 12 memenuhi, 16 memenuhi, 26 memenuhi. Ya. Karena 2 ini kelipatan 1, guys. 6 juga kelipatan 1. Karena apa aja kelipatan 1? 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Dan seterusnya. Jadi ini 6, 2 semua bilangan itu kelipatan 1 ya. Bilangan bulat ya. Nah, berarti sekarang ada 3 kemungkinan. Jelas berarti peluangnya adalah 3/3. Ya, karena 3 kemungkinan alias 1 alias pasti terjadi. Sehingga ini salah. Karena yang diminta lagi sekali adalah 1/3 ya kan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Yang A ya. Oke. Gampang kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Hubungan antara himpunan A, B, dan F disajikan pada diagram Venn berikut. Ini diagram Venn-nya ya. Ini A, ini B. Di dalamnya ini ada F di dalam irisannya. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, ini formatnya 1, 2, 3A, 1, 3B, 2, 4C, 4 saja D, dan semua benar itu E ya. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oh, banyaknya, sorry ya. Banyaknya berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jawabannya ya. Oke, kalau begitu kita cek. Yang pertama, A irisan B, subset or equal, atau bahasa ininya gimana ya? Himpunan bagian atau sama dengan F gitu ya. Jadi kita belajar dulu deh himpunan ya. Untuk irisan tahu kan ya irisannya. Irisan tuh jelas yang di sini ya. Ini misalnya A, ini B. Nih ingatin lagi kalian, siapa tahu ada yang lupa ya kan. Berarti ini A irisan B. Sorry, irisan dibalik ya. A irisan B. Nah sekarang kalau gabungan gimana? Kalau gabungan berarti ya digabung semua ya. Ini semua diarsir. Nah ini berarti A gabungan B. Nah kalau subset tuh gimana? Nah subset tuh begini. Jadi kalau misalnya kita punya ya begini ya, di dalamnya begini ya, ini misalkan ini dalamnya ini adalah himpunan A, nih keluarnya himpunan B, maka ini A subset B, himpunan bagian ya. Kalau ada sama dengannya bagaimana? Berarti ada kemungkinan semua himpunan A itu ada di B ya, semua himpunan A itu sama ada di B, jadi himpunannya sama. Jadi subset ini kalau subset aja berarti itu tidak semua A itu tidak semua B itu ada di A. Contoh begini deh ya, biar gampang ya. Kita punya A katakanlah 1, 2, 3 gitu ya. Kita punya B itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini berarti A itu subset B. Karena semua yang ada di A itu ada di B. Nah sekarang kalau A-nya itu kita tambahkan ya, ada 4, ada 5 gitu misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti kita bisa buat himpunan A itu sama dengan himpunan B ya. Nah jadi ada itu bisa kita buat di sini sama dengan, jadi ada kemungkinan himpunan A itu akan sama dengan himpunan B ya. Nah sekarang kita lihat di sini, A irisan B subset sama dengan F ya. A irisan B yang mana guys? A irisan B itu kan yang ini A irisan B ya, yang di sini ya. Itu subset sama dengan F. Itu salah ya, ini salah. Kenapa salah? Ini artinya yang warna kuning ini semua ada di F kan? Enggak, ada warna kuning yang di luar F kan? Iya kan? Ada warna kuning yang di luar F nih. Berarti tidak semua irisan A dengan B itu ada di F ya. Jadi ini salah. Oke? Paham ya? Nah sekarang kita lanjut. Kita hapus dulu nih. A gabungan B subset A sama dengan F. A gabungan B berarti semua ini ya kan? Ya ini tambah salah dong. Kan berarti ada himpunan di luar F yang bukan anggota F kan ya. Karena ini nggak masuk di F kan. Banyak yang nggak masuk di F ya. Jadi ini juga salah guys. Jadi ingat subset tuh harus semuanya ada di dalam. Ya, semuanya ada di dalam. Lalu berikutnya adalah F subset sama dengan A komplement. Nah, A komplement yang mana? A komplement itu semua himpunan di luar A ya. Ini kita batasi dulu nih. Nah, semua himpunan di luar A. Ini adalah A komplement guys. Ya, ini A komplement. Ya, tambah salah juga. Ya kan? Berarti kan nggak nyambung malahan ini. Ya kan? Jadi, tidak ada keterkaitan antara himpunan F dengan himpunan di luar A kan? Jadi ini juga salah. Oke? Nah yang terakhir, apa yang terakhir? B komplement irisan F ya, subset
sama dengan himpunan kosong. Ini namanya himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu berarti tidak ada anggotanya. Himpunan kosong. Ya, tidak punya anggota. Oke, kita lihat sekarang. B komplement yang mana? B komplement itu yang di luar B ya. Semua yang di luar B, guys. Semua yang di luar B itu artinya B komplement. Jadi ini B komplement yang warna kuning nih ya. Ini B komplement. Irisan F ya. Irisan F itu berarti F itu kan yang di dalam ya. Kita kasih warna beda. Ini F yang di sini F. Nah, ini F. Apakah ada B yang beririsan dengan F? Pertanyaan, apakah ada yang warna kuning ini ya? Yang warna kuning ini apa istilahnya ya? Yang warna kuning ini apakah ada ketemu dengan yang warna ini? Kan nggak ada. Ya kan nggak ketemu, karena irisan tuh harus ketemu guys. Ya, kayak gini ya, harus ketemu gini. Ini kan nggak ketemu dua warna ini kan. Jadi itu artinya himpunan kosong. Ya, tidak ada anggotanya. Ya, tidak ada. Jadi ini betul guys. Nah, sehingga jawabannya hanya pernyataan 4 saja. Atau, ini kan banyak pernyataan benar ya. Jadi hanya satu pernyataan benar. Oke? Paham kan ya? Nah, sekian video kita pada kesempatan kali ini. Kalian tunggu video kita berikutnya. Kita akan membantu kalian ya, biar ada bayangan bagaimana soal-soal di UTBK setiap harinya. Tolong bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan juga share ke teman-teman kalian untuk membantu teman-teman kalian dalam belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.